Ayam ini bikin gue bingung. Single BA ternyata bisa begini ya. Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk Moondrop Droplet. Sebelumnya thank you dulu untuk Hi-Fi Go yang udah kirimin gue ayam ini untuk di-review, dan ini adalah ayam single BA driver dari Moondrop yang menggunakan DSP. Jadi dicoloknya bukan ke DAP, tapi lebih ke HP tujuannya. Jadi harganya ini sendiri sekitar 750 ribuan karena di luar sana 50 dolaran. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency, response, suara, dan juga perbandingannya. Secara build quality, by the way kelihatan lah ya kenapa dia namanya droplet. Droplet itu kan tetesan tuh, benar-benar kelihatan kayak tetesan kalau gue tutup gini. Bodinya sendiri terbuat dari metal dan lumayan berat kalau dipegang tangan gue walaupun kecil begini. Jadi ini bukan metal bohong-bohongan gitu ya. Lalu untuk nozzle-nya ini persis sama Quarks ya. Cuman nggak ada lipnya sedikit rasanya. Cuman bener-bener ngingetin gue sama Quarks, bahkan termasuk si filternya tuh, lihat persis. Kabelnya sendiri untuk ini non-detachable tentunya, dan dia ada mic control dan juga volume control. Kabelnya sendiri cukup fleksibel dan ringan, persis kayak yang dipunya SSR sama SSP, dan kabel USB-nya seperti ini. Gue sebenarnya agak pengen protes ke Moondrop karena mereka cuma menyediakan foam tips di dalam kotaknya itu, karena nggak terlalu banyak orang yang pakai foam tips. Rata-rata yang gue ketemuin itu orang kebanyakan pakainya silicone tips, dan gue pribadi juga sukanya pakai silicone tips. Tapi anyway, pakai foam tips bawaannya sebenarnya fitnya udah oke-oke aja karena dia tuh kecil, lihat gak, dia masuk banget. Dan ini ringan, gue gampang. Maksudnya kerasa di kuping gue jangan kayak gini, kayak ringan lalu nggak berasa gimana-gimana. Jadi fitnya oke-oke aja. Cuman kalau lu tanya gue pribadi, gue tetap lebih suka pakai ear tips silikon. Gue biasa pakai CP100 size S di sini. Sekali lagi gue mau protes ke Moondrop soal suara ayam ini kalau pakai foam tipsnya. Simply kalau gue dengerin lagu apapun pakai foam tipsnya itu bassnya bisa kegedean. Tapi kalau gue ganti pakai ear tips yang silikon, entah itu gue pakai soft ears UC ataupun gue pakai si Spinfit ini, sama Spinfit lebih cocok sih. Itu suaranya lebih bisa tight bassnya dan treble bisa sedikit lebih kebuka. Jadi overall presentasinya lebih balance. Gue nggak suka pakai foam tips di sini. Oke, langsung aja kita bahas soal suaranya. Ini punya suara yang bisa dibilang mungkin agak netral dengan bass boost. Yang unik di sini adalah dia punya bass tuck, dimana itu istilah yang beberapa kali ini juga lagi disebut-sebutin. Apa itu bass tuck? Mungkin bisa kelihatan ya, itu kayak ada sembulan bass begitu, lalu tajam kayak menukik gitu loh. Menukik entah itu rada merata atau agak ke atas atau gimana, tapi ada yang tiba-tibanya begitu. Nah, biasanya, gue ngomong dulu, biasanya ayam yang punya bass tuck itu biasa selalu punya lebih daripada satu driver. Seperti bahkan yang termurah aja, Giga ZHBB kan, itu dia punya dua driver. Satu memang khusus untuk menghandle bassnya, satu untuk mid to treble-nya, dan ayam-ayam mahal seperti Moondrop Variations, bahkan The Audio, Monarch Mark II, semuanya punya kayak bass tuck tadi, dan selalu punya satu driver untuk menghandle khusus. Karena emang efek dari bass tuck tadi salah satunya adalah betapa bassnya itu jadi fokus banget. Nah, ini gue kaget dia bisa melakukan itu dengan single BA dan dengan DSP-nya tentunya, dan nggak distort gitu. Jadi gue cukup wow juga, single BA ternyata di DSP bisa jadi begini. Mulai dari bassnya kerasa langsung pertama kali gue denger ini bahwa ini adalah ayam dengan bass yang cukup di boost, tapi bassnya itu fokus banget ya, tipikal ayam bass tuck gitu. Jadi kayak bassnya itu nggak bakal bleber ke mid range walaupun dia gede, tapi ada sensasi kepisahnya. Dan sejujurnya gue suka untuk beberapa lagu EDM ini, mantep banget. Bassnya tuh lumayan gede, gue dengerin EDM kayak Body Bag dari Griffin, itu bassnya fokus dalam gebuk. Cuman memang mungkin yang sedikit kurang kalau misalnya gue dibandingin bass sama kayak Giga ZHBB kan, masih berasa kayak bassnya tuh nggak terlalu gitu, kayak nggak bisa menggemuruh ala Dynamic Driver, masih ada kontrol ala BA drivernya. Cuman ini untuk BA, ini bassnya mantep banget serius, apalagi satu doang gini, duk dalam gebuk buat EDM, buat pop, buat apa aja buat gua oke, dan juga asik, fun bassnya ini. Dan gue sukanya fokus, nggak bleber tadi. Jadi overall very well controlled and boosted bass. Nah, kemudian untuk mid range-nya ini juga salah satu star of the show. Jadi star of the show-nya kelihatan dari secara frequency response dan juga secara pendengaran gue sendiri bahwa yang dimajuin itu ada dua, di bagian vokal, di bagian upper mid range, dan juga bagian bassnya tadi.
Dan tengahnya itu kan kayak rada landai, lalu 2 itu nonjol. Dan itulah yang gue denger, di mana vokalnya juga maju. Jadi nggak cuman bassnya, ini buat balancing rasanya. Vokalnya juga maju, gue dengerin lagu yang tadi kayak Body Bag aja, itu kan lagu vokalnya juga maju sambil ada musik synthesizer plus lagi tambah bassnya yang gebuk. Di situ gue dengerin tetap asik banget, fun banget. Bahkan gue dengerin lagu vokalan gitu, macam Joyce juga, gue dengerin Diana Krall juga. Itu semuanya berasa proper. Mid-range tuning ini bagus buat gue. Jadi kayak gue nggak ngerasa ini shouty. Gue dengerin Kela Settle gitu, nggak over teriak, nggak. Lalu detailnya juga masih dapat, clarity dapat, dan gue sukanya tekstur sweetnya dapat. Jadi gue dengerin vokal di sini, dengerin Ed Sheeran, dengerin Tulus, juga dengerin vokal cewek yang nyantai kayak si Joyce Chu ataupun yang smooth-smooth kayak Daoko gitu. Aimer. Jadi intinya vokal-vokal di sini itu buat gue proper tuning ya. Nice, I really like it karena berasa maju dan juga jelas, clear, nggak ada tajamnya sama sekali dan nggak shouty, ditambah bass yang dalam dan fokus tadi. Overall itu 2 star of the show-nya. Cuman memang kalau kita bahas treble, ini kurang ngecering, apalagi gue tes lagu Vivaldi dari albumnya yang Spring, bukan albumnya, lagunya yang La Primavera atau The Spring dari Four Seasons. Itu masih berasa gigitan biola, gigitan shrednya itu kurang tajam, kurang sampai nada tinggi itu kurang, extensionnya kurang, dan juga dengerin cymbal masih ada berasa di smoothing. Jadi nggak overall bener-bener lepas dan jadi ya simplinya kalau gue pribadi kan gue suka treble, beberapa kali gue cerita, ini treble-nya masih kurang. Tonalnya lebih ke overall fokus 2 tadi. Fokus ke upper mid range, fokus ke vocal, dan juga fokus ke bass. Dan gue jujur aja ngerasa ini adalah tipe suara yang gampang orang suka. Karena ini nggak seperti apa ya. Kalau gue kemarin nyobain Truth Ear Hola itu a bit too much dark treble-nya. Ini nggak berasa dark, cuman agak berasa di smoothing, nggak sampai dark banget. Lalu ditambah vokal yang maju dan asik dengan detail yang bagus, smooth juga, ditambah dengan bass yang tadi fokus itu. Overall, gue pakai lagu pop, gue pakai lagu EDM, gue pakai lagu-lagu yang anime gitu, gue merasa oke semua dan asik di sini. Sekali lagi untuk single balance armature di harga segini, ini kayaknya paling lengkap, yang paling impresif yang gue pernah denger. Kekurangannya lebih kayak treble ya tadi aja. Overall tonalnya very enjoyable, apalagi tinggal colok HP, dengerin gitu asik banget. Lalu kalau kita ngomong teknikal, tapi kita ngomong harga 750.000. Well, untuk kasih perspektif aja. Ayam ini kalau misalnya dikasih level gitu ya, itu bakal sedikit di atas, resolusinya sedikit, detail sedikit di atas Q-Ears Cadenza. Cuman berasa, gue nggak ngomong sampai super beda level gimana, tapi berasa dia di atas Q-Ears Cadenza, didengar lagu-lagu yang EDM atau lagu-lagu yang rumit secara instrumennya, ini masih bisa lebih kayak kepisah, kayak di Waga Kiban gitu, sedikit lebih kepisah. Terutama dengan dimensi bass tadi, bassnya tuh kayak di dimensi sendiri, dengan bass tuck tadi. Cuma kalau dibanding Kigazeta Baby Kan, gue masih ngerasa Kigazeta Baby Kan ini, apalagi dengan treble yang lebih extended, itu jadinya ngasih resolusi dan juga sensasi suara lebih lepas. Ditambah dengan overall 3D presentation lebih bagus masih di Kigazeta Baby Kan ini. Jadi ya dia cukup bagus. Cuman nggak class leading aja, nggak super bagus banget. Dibanding Hazel Sound Art Mirror juga, Hazel Sound Art Mirror lebih bening gitu, lebih jernih suaranya, lebih detail, lebih clear. Ya cuman gue nggak bisa bilang ini buruk juga sih, just oke lah, nggak bikin gue sampai aduh ini burem gitu, nggak nyampe segitu, still good. Dan juga stagingnya lumayan lebar kanan kiri, ditambah ada sedikit depth. Overall I like it, gue suka secara overall tonal and technical presentationnya. Mungkin lebih masalahnya lebih ke harga aja sama penggunaan. Jadi ini bukan untuk orang biasa tentunya, karena kalau orang biasa yang audiophile dia kan pakai DAP, lalu colok ke ayam begini, itu bakal berasa lebih bening secara black backgroundnya. Ini masalah gue colok laptop ataupun colok HP ataupun colok tablet itu masih berasa hissing. Jadi nggak benar-benar bersih black backgroundnya. Jadi kalau lu sangat concern sama sound quality, ya black backgroundnya itu sedikit mengganggu buat gue yang biasa denger yang bersih pakai DAP gitu. Tapi kalau gue lagi masa bodoh, no problem sama sekali. Gue bisa dibilang salah satu yang gue sering bawa ke kerjaan karena suaranya yang enjoyable, ditambah dia bisa ini ya, ada mic control dan volume control ini. Jadi buat meeting apa enak,
Oke, gue ngomong sekarang direct comparison, perbandingan langsung. Kalau misal dibandingkan harga sekitarnya. Tapi sebelumnya gue mau nunjukin dulu bahwa ayam ini, walaupun nggak persis ya, cuman mengingatkan gue, nggak bohong, ini langsung ngingetin gue. Suara begini, ini agak mirip sama sensasi yang gue rasakan di Moondrop Variations. Bass yang fokus, very fokus tadi, lebih dalam tapi tentunya di variation, ditambah dengan vocal yang maju, lalu treble yang agak turun. Nah itu jadinya sensasinya agak serupa. Gue denger ini tuh langsung berasa ada dua frekuensi yang maju, vokal, bass, mirip kayak Moondrop Variations. Kalau misalkan pernah dengar Moondrop Variations ya mungkin sensasi agak mirip, cuman ini jauh lebih di bawah aja levelnya. Oke, langsung aja gue berbandingkan langsung dengan si Keywords Cadenza. Keywords Cadenza masih berasa lebih balance overall, bass yang nggak terlalu dimajuin, vokal yang juga lebih nggak semaju si Moondrop Droplet ini, ditambah dengan treble yang lebih adaan, jadi bikin semuanya lebih balance dan proper. Cuman masalahnya, gue nggak bohong, Keywords Cadenza berasa lebih boring, karena ini kan lu berasa langsung fokus, maju, dan itu dua bagian frekuensi yang disukai banyak orang, vokal dan bass. Siapa sih yang nggak suka bass dan vokal gitu? Jadinya lebih exciting, lebih asik, lebih fokus gue dengerin, lebih enjoyable. Ayam ini lebih bikin ngangguk-ngangguk gitu loh energinya. Sementara Keywords Cadenza walaupun lebih balance bisa dibilang lebih boring mungkin. Nah kalau bisa dibandingin Keywords Bebekan, sekali lagi Keywords Bebekan juga salah satu ayam yang punya bass fokus luar biasa di harga 1 juta. Ini masih lebih lepas lagi, terutama dengan treble extension yang lebih baik, staging yang lebih megah ya overall. Ini kayak si Moondrop Droplet ini tapi ditambahin lagi bassnya, tambahin lagi treble-nya, tambahin lagi staging-nya. Overall lebih megah, cuman mungkin bisa agak kebanyakan buat beberapa orang, bisa fatigue, karena bassnya itu gede banget. Seperti yang gue bilang di review Keycast BB kan, gue pribadi pakai ini nggak pernah sampai full seal, gue agak tarik sedikit untuk biar bassnya agak ngurang aja. Nah kalau di sini gue ngerasa lebih aman lah buat didengar semua orang karena bassnya walaupun gede tapi nggak super berlebihan. Sekali lagi, please jangan pakai foamnya ya. Kalau pakai foamnya gue ngerasa berlebihan. Kalau pakai Siliconia Tips gue ngerasa oke dan gampang disukain banyak orang. Funnya dapet, detailnya dapet, sweetnya dapet. Keycast BB kan lebih kayak V-shape overall. Treble lebih dapet, cuman vokalnya jadi nggak terlalu bintang utamanya. Di sini vokal masih lebih jadi bintang utamanya. So overall buat gue ayam ini sendiri, Droplet ini, USB-C, ayam ini ya cukup bisa dibilang sukses lah dari Moondrop untuk harga segini. Bisa bersaing bahkan dengan yang kabel, cuman dia fungsinya beda dan cara jujur aja, I really enjoy it. Untuk apalagi gue dengerin lalu ada meeting gitu langsung tinggal pakai aja, tinggal lalu ada nelpon gitu langsung pakai mic dan volume control ini. Oke gitu aja untuk review ayam ini. Overall gue bakal kasih tonal segini dan technical segini, dan tentunya tonal dan technical ini bisa berubah rankingnya tergantung dengan perubahan benchmark atau misalnya nanti ada perkembangan teknologi yang lebih baik. Seperti biasa kalau kalian penasaran bisa lihat aja di link di bawah untuk link ke ranklist gue. Ditambah juga dengan ranklist Instagram, link ke Instagram atau Facebook gue dengan konten yang cukup berbeda dibandingkan YouTube ini. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian enjoy. See you next time dan bye-bye.